Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bismillah Akbar. Saya di sini akan menyampaikan apa itu HTTP, MQTT, dan COAP beserta fungsinya masing-masing dan perbedaannya. Kita langsung saja. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Apa itu HTTP? Adalah protokol lapisan aplikasi yang digunakan untuk komunikasi antara klien dan server di web. Ini adalah dasar dari komunikasi data di World Wide Web. Fungsi dari HTTP itu sendiri yaitu digunakan untuk mentransfer dokumen hypertext seperti HTML antara klien dengan server, seperti browser dan server. Yang selanjutnya adalah mendukung metode seperti get, post, put, delete untuk operasi crowd atau create, write, update, delete. Nah, apa saja sih karakteristik dari HTTP itu sendiri? Yang pertama adalah berbasis permintaan responsif atau request responsif. Yang kedua adalah menggunakan TCP sebagai protokol transport. Yang ketiga, tidak menghemat bandwidth karena header yang besar. Yang keempat dan yang terakhir adalah cocok untuk aplikasi web tradisional seperti REST API dan layanan berbasis cloud lainnya. Nah, kita selanjutnya membahas MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Apa sih itu MQTT? MQTT adalah protokol ringan yang dirancang untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M dari IoT untuk IoT itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dari MQTT. Digunakan untuk mengirim pesan antara perangkat IoT dengan overhead yang minimal. Yang kedua adalah berbasis public subscribe, di mana perangkat ini dapat mempublikasikan pesan ke topik tertentu atau berlangganan topik untuk menerima pesan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah karakteristik. Nah, karakteristik dari MQTT sendiri itu meliputi menghemat bandwidth dan daya, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, menggunakan TCP sebagai protokol transport. Yang ketiga adalah mendukung cost atau quality of service untuk memastikan pengiriman pesan yang andal. Yang terakhir adalah cocok untuk aplikasi IoT seperti sensor, smart home, dan sistem monitoring lainnya. Nah, yang selanjutnya kita membahas dengan COAP atau Constrained Application Protocol. Apa sih itu COAP? COAP itu sendiri adalah protokol khusus yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dalam jaringan IoT. Fungsi dari COAP itu sendiri yaitu digunakan untuk komunikasi antara perangkat IoT yang terhubung dalam jaringan terbatas atau low power, low budget, low bandwidth. Yang selanjutnya adalah mirip dengan HTTP dalam hal metode get, post, put, delete. Tetapi
lebih ringan. Karakteristik dari COP itu sendiri meliputi menggunakan UDP sebagai protokol transport yang membuatnya lebih cepat dan hemat daya. Yang kedua adalah mendukung multicast, memungkinkan pengiriman pesan ke banyak perangkat sekaligus. Yang ketiga adalah cocok untuk aplikasi IoT seperti sensor nirkabel, smart city, dan sistem otomatis industri lainnya. Oke, next. Perbedaan utama dari HTTP, MQTT, dan COAP itu sendiri yaitu dari tujuan. CO dari tujuan HTTP lebih ke arah komunikasi web klien antara klien dan server. Tujuan dari MQTT itu sendiri yaitu komunikasi IoT, public sampai subscribe. Nah, COAP, sorry, public sampai ke subscribe ke pengikut lainnya. COAP yaitu tujuannya untuk komunikasi IoT, tapi perangkat terbatas. Nah, yang selanjutnya adalah protokol transport, yaitu HTTP ke lebih ke arah TCP, MQTT ke TCP. Yang berbeda di sini adalah COAP, yaitu UDP. Nah, yang selanjutnya adalah overhead. Kalau HTTP itu lebih besar, MQTT itu lebih kecil, dan COAP itu sangat kecil, jadi kayak sangat ringan sekali. Nah, yang selanjutnya adalah model komunikasi. Nah, model komunikasi dari HTTP sendiri yaitu request atau ya meminta request lah. Nah, dari MQTT yaitu public subscribe, dari COAP yaitu request response dan multicast. Nah, konsumsi daya dari HTTP, MQTT, dan COAP. Dari HTTP itu sendiri sangat tinggi konsumsi dayanya karena dia dari berbagai aspek HTTP itu lebih berat atau misalkan lebih besar lah. Nah, selanjutnya dalam QTT yaitu lebih rendah dan COAP sangat rendah. Nah, untuk penggunaan dari HTTP yaitu web as API. Nah, kalau MQTT lebih ke arah IoT, M2M. Kalau CAP lebih ke arah IoT dan perangkat ya dan beberapa perangkat lah seperti itu. Nah, kesimpulan dari eh, apa yang sudah saya jelaskan tadi yaitu HTTP ini cocok untuk aplikasi web dan komunikasi antara klien dan server tradisional. Dan yang kedua adalah MQTT, ideal untuk sistem IoT yang memerlukan komunikasi public subscribe yang hemat daya. Yang ketiga adalah COAP, dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas dan jaringan yang kurang stabil. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.